Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, seorang istri yang setia bertahun-tahun justru diceraikan dengan kata-kata hina, tepat di saat suaminya baru saja meraih kursi direktur. Air matanya jatuh, hatinya hancur, tapi siapa sangka, di balik kesedihan itu, tersimpan rahasia besar yang bisa membalikan keadaan. Bagaimana jika pria sombong itu tak pernah tahu bahwa wanita yang ia campakan adalah pewaris utama perusahaan tempatnya bekerja? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi di rumah peta itu selalu dimulai oleh aroma teh melati dan bunyi sendok yang beradu dengan gelas. Rani bangun sebelum matahari merekah, menepikan selimut dan menata rambutnya yang tergerai. Ia melangkah ke dapur kecil, menyalakan kompor, lalu menanak nasi. Di rak kayu, deretan toples kaca menyimpan lauk kering yang ia buat seminggu sekali. Pepes teri, sambal kentang, rempeyek renyah yang disukai suaminya. Dimas terbangun oleh suara azan subuh dari musala ujung gang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Rani yang sibuk menyiapkan bekal. Tatapannya lelah, tapi ada kelegaan kecil karena ia tahu meja makan itu tidak pernah kosong. Rani selalu memastikan ada sesuatu yang hangat untuknya. Bukan makanan mewah, melainkan rasa pulang yang tumbuh dari tangan yang tulus. "Mas, bangun ya, nasinya baru matang," kata Rani pelan. Dimas mengangguk. Ia bergegas berwudu, lalu salat bersama Rani di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Karpet tipis membentang, kusennya sedikit pudar, tapi ruangan itu bersih. Setelahnya, mereka sarapan dalam hening yang nyaman. Rani menatap wajah Dimas yang menatap jam dinding, seakan waktu selalu mengejarnya. "Aku taruh bekal di tas ya. Tumis buncisnya pedas sedikit biar kuat kerja," ujar Rani. Dimas tersenyum samar. "Terima kasih." Rani menyiapkan kemeja putih yang baru disetrika. Dimas memakainya perlahan, merapikan kerah, lalu menatap dirinya di cermin kecil yang tergantung di belakang pintu. Ada ambisi di matanya, sesuatu yang sejak lama ia pelihara. Ia bukan anak orang berada. Ia merangkak dari magang, kontrak, lalu tetap. Kini ia sudah menjadi kepala divisi kecil. Jauh di dalam dirinya ada harapan besar yang membuatnya lebih sering berdiam diri, memahat rencana yang belum berani ia ucapkan. "Mas, nanti pulangnya jangan lupa mampir ke warung sayur ya. Ibu pemiliknya titip salam," kata Rani, sekadar mencairkan suasana. Dimas mengangguk, mengambil tas dan bekal. Ia pamit, mengecup puncak kepala Rani. Gerakannya cepat, seperti orang yang takut terlambat bertemu nasib. Rani mengantar sampai ambang pintu. Gang sempit menyambut. Jemuran tetangga bergoyang pelan dihembus angin. Anak kecil berlarian membawa roti. Motor melewati sisi kanan dengan suara knalpot yang berat. Rani berdiri beberapa detik, mengikut punggung Dimas yang kian mengecil di ujung gang, lalu menghilang di telan pagi. Hari-hari Rani berjalan sederhana. Setelah membereskan rumah, ia memulai pekerjaan sampingan. Rani menerima pesanan kue basah dari warung tetangga. Tepung, santan, gula merah, kelapa parut, semuanya tertata rapi di meja dapur. Ia bekerja dengan sabar, seolah setiap gulungan dadar gulung menyimpan doa yang justru menguatkan dirinya sendiri. Sesekali ia menerima telepon dari ibunya, menanyakan kabar. Rani menjawab baik-baik saja. Ia tidak pernah bercerita banyak. Ia memilih menunggu waktu. Menjelang siang, terik menyusup melewati celah genting. Rani duduk sejenak, menatap halaman mungil yang hanya muat 2 pot bunga. Di sana tumbuh melati dan lidah mertua. Ia ingat pertama kali pindah ke rumah ini setelah menikah. Sempit tetapi damai. Dimas waktu itu memeluknya erat, berjanji pada diri sendiri akan bekerja keras sampai mereka punya rumah lebih layak. Janji yang Rani simpan di sudut hatinya. Di kantor, Dimas berkutat dengan laporan bulanan, angka penjualan, proyeksi, dan catatan rapat. Pimpinan besar perusahaan beberapa minggu terakhir sering turun ke lantai kerja.
Konon, ada evaluasi menyeluruh. Juga kabar bahwa kursi direktur operasional akan kosong. Dimas bekerja lebih cepat dari biasanya. Ia ingin terlihat menonjol. Ia mengirim surel kepada atasan langsung, menyodorkan ide tentang distribusi produk yang lebih ramping. Ia menahan lapar, menahan kantuk, menahan keluh. Dalam diam ia menghitung langkah. Menjelang sore, hujan turun tiba-tiba. Rani memindahkan jemuran, menutup celah di bawah pintu dengan kain gulung. Ia menyalakan radio kecil, sekadar kawan. Lagu lawas mengalun, menceritakan cinta yang diuji jarak. Rani tersenyum sendu. Ia memikirkan Dimas, memikirkan betapa laki-laki itu selalu ingin mencapai lebih. Rani tak pernah mempermasalahkan ambisi. Ia hanya ingin hadir, menjadi tempat pulang yang tidak menuntut apapun. Di kantor, hujan membuat semua terasa lebih dingin. Lampu neon memantul pada lantai licin. Dimas masih di depan layar saat pesan singkat masuk. Dari sekretaris pimpinan. Besok pagi, rapat terbatas. Tempatnya di lantai eksekutif. Wajib hadir. Dimas menatap layar beberapa detik lebih lama, merasakan jantungnya mengentak, seperti mengetuk pintu yang akan segera dibuka dari dalam. Malam tiba. Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Rani terkejut senang, lalu menata meja. Di atas piring ada sup bening dengan potongan wortel dan ayam. Dimas makan pelan, berbeda dari malam-malam ketika ia sering terburu-buru. Rani menatapnya dengan mata yang berbinar. Ada apa di kantor, Mas? Kamu terlihat lebih ringan, tanya Rani lembut. Dimas menghela napas. Ia ingin bercerita, tapi menahannya. Hanya pekerjaan yang berjalan baik. Syukurlah, jawab Rani. Kamu bisa istirahat habis makan. Aku buatkan teh hangat. Di ruang tamu, TV menayangkan berita ekonomi. Dimas duduk tegak. Rani menaruh teh dan duduk di sebelahnya. Malam itu terasa panjang. Mereka berbicara hal-hal kecil. Tentang tetangga yang baru melahirkan. Tentang motor yang butuh servis. Tentang cuaca yang akhir-akhir ini sulit ditebak. Hal-hal biasa yang justru membuat rumah penuh suara hidup. Di dalam hati, Dimas merasakan sesuatu yang bergerak. Seperti arus sungai setelah hujan, deras dan tak sabar. Ia menatap jendela. Bayangan wajahnya tercetak di kaca yang basah. Ia berusaha membaca masa depan di sana, tapi yang ia lihat hanya pantulan dirinya sendiri. Lelah, berharap, lapang, gelisah. Rani membereskan piring, lalu menepuk pelan punggung Dimas. Kalau kamu ingin bercerita, aku di sini. Dimas menoleh. Hanya sebentar. Besok ada rapat penting. Rapat seperti apa? Rapat yang menentukan langkah ke depan, jawab Dimas. Suaranya tertahan. Doakan saja. Rani mengangguk. Aku selalu mendoakanmu. Malam meredup. Hujan tinggal gerimis yang lembut. Lampu kamar dimatikan. Rani lebih dulu terlelap. Dimas masih terjaga, memandangi langit-langit yang retaknya tipis seperti garis tangan. Ia mengulang-ulang rencana dalam kepala, meski isi rapat besok masih misteri. Ia ingin siap. Ia ingin dilihat. Ia ingin diakui. Pagi menyingsing kembali. Rani menyiapkan pakaian terbaik milik Dimas. Kemeja biru muda yang membuat wajahnya tampak segar. Ia menambahkan sedikit pewangi pada kerah. Dimas mandi cepat, lalu berdiri di depan cermin. Tatapannya tajam. Rani datang membawa dasi. Biar aku bantu, ucap Rani. Dimas menunduk. Rani merapikan dasi dengan telaten. Jarinya bergerak rapi, simpatik. Mereka saling bertukar pandang. Ada keheningan kecil yang manis, seperti teh hangat yang baru dituangi ke cangkir. Mas, kata Rani pelan. Apapun yang terjadi, pulanglah seperti biasa. Aku akan menunggu. Dimas tidak menjawab. Ia mengambil tas, memeriksa ponsel, lalu meraih bekal. Saat ia menutup pintu, Rani menatap punggung itu lagi. Punggung yang bekerja keras. Punggung yang menyimpan mimpi. Rani menarik napas dalam, menatap langit pagi yang bersih setelah hujan semalam. Ia menyalakan kompor.
Ia siap menjalani hari. Di kantor, lift yang membawa Dimas terasa lebih lambat dari biasanya. Setiap angka yang menyala di panel seperti detik yang panjang. Ketika pintu terbuka di lantai eksekutif, karpet tebal menyerap bunyi langkahnya. Dinding kaca memperlihatkan kota yang baru bangun. Di ruang rapat, beberapa wajah penting sudah duduk. Sekretaris memintanya menunggu giliran. Di atas meja, ada map hitam dengan logo perusahaan berkilau. Dimas meraih kursi, duduk, dan menggenggam kedua tangannya. Keringat tipis muncul di telapak. Pintu utama terbuka. Seorang pria parubaya berjas rapi masuk, diiringi beberapa petinggi. Percakapan dimulai dengan basa-basi singkat, lalu berubah menjadi pembahasan serius tentang masa depan perusahaan. Nama demi nama disebut. Target, angka, lini produksi, distribusi. Kemudian, sebuah kalimat meluncur dari mulut pimpinan rapat. Tenang namun membelah udara. Kami akan mengumumkan struktur baru. Ada posisi yang harus segera diisi. Kami mencari figur yang tidak hanya cakap, tetapi juga berkomitmen pada nilai perusahaan. Pagi ini, keputusan itu akan kita sampaikan. Dimas menelan ludah. Ia menegakkan punggung. Di dalam dirinya, sesuatu berdegup kencang. Seperti pintu yang mulai berderik, membuka celah pada ruang yang selama ini hanya ia intip dari kejauhan. Ia menatap jam di dinding. Jarum detik bergerak. Ruang rapat seakan mengecil, menyisakan udara yang lebih berat. Di rumah, pada waktu yang sama, Rani meletakkan loyang kue yang baru keluar dari oven. Uapnya menari. Ia melipat tangan di dada, menunggu kue agak dingin sebelum dibungkus. Ia menoleh pada ponselnya. Sepi. Hatinya berbisik lirih. Semoga ada kabar baik. Ia tersenyum sendiri, lalu kembali bekerja. Di kantor, pimpinan meraih map hitam, mengeluarkan selembar kertas, dan menyebut satu nama. Dimas menarik napas panjang, menunggu suara itu menyeberang ke telinganya. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang akan jatuh pagi itu tidak hanya akan mengubah langkah karirnya, tetapi juga arah seluruh hidupnya. Dan tanpa ia sadari, sebuah mata yang lain telah memperhatikan perjalanan perusahaan dari kejauhan. Sabar, tidak mencampuri, namun selalu siap ketika waktu akhirnya mengetuk. Pagi itu, tepat ketika pintu rapat kembali tertutup rapat, dunia Dimas siap berputar lebih cepat daripada biasanya. Nama yang keluar dari mulut pimpinan rapat membuat dada Dimas bergemuruh, seolah seluruh lantai kantor bergetar. Mulai hari ini, Saudara Dimas resmi diangkat menjadi direktur operasional, ucap pimpinan. Suara tegasnya memotong udara. Detik itu juga semua kepala menoleh. Tepuk tangan terdengar, meriah namun menusuk dada Dimas dengan campuran bangga dan tak percaya. Jantungnya berdentum. Ia berdiri, membungkukkan badan dengan hormat. Wajahnya menegang, matanya menyimpan sinar ambisi yang selama ini ia pendam. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya berjanji akan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi perusahaan, katanya, berusaha terdengar rendah hati, meski dadanya meledak oleh kesombongan yang mulai tumbuh. Setelah rapat berakhir, Dimas berjalan menyusuri koridor lantai eksekutif. Karpet tebal, kaca bening, dan ruang luas membuat langkahnya terasa berbeda. Setiap karyawan yang melihatnya kini mengangguk lebih dalam, tersenyum lebih lebar. Ia menikmati semua itu. Di ruangannya yang baru, meja kayu mengkilap menunggu. Kursi empuk dengan sandaran tinggi terasa seperti singgasana. Ia duduk perlahan, menatap keluar jendela ke arah kota yang ramai. Tangannya meremas lengan kursi. Akhirnya, bisiknya. Sementara itu, di rumah kecil di ujung gang, Rani sedang menjemur pakaian. Ia belum tahu kabar besar itu. Rani masih menata hidup dengan sederhana. Tangannya mengibaskan kain yang masih basah. Matanya menatap ke langit biru yang cerah. Senyum kecil mengembang. Ia selalu percaya bahwa kerja keras suaminya akan membuahkan hasil. Ia hanya tidak tahu, hasil itu justru akan merenggut kebahagiaannya. Siang menjelang, ponsel Rani berdering. Suara Dimas di ujung telepon terdengar berbeda. Lebih tinggi, lebih bersemangat. "Ran, aku ada kabar penting. Malam ini kita makan di luar."
Pakai baju yang rapi ya. Aku jemput jam 7. Rani tertegun sejenak. Ada apa, Mas? Nanti saja. Pokoknya ini malam istimewa. Hati Rani berdebar. Ia segera membayangkan suaminya mendapat kenaikan gaji, atau setidaknya penghargaan. Ia menyiapkan gaun sederhana yang jarang dipakainya. Sore itu ia sibuk merias diri, menunggu malam datang dengan penuh harap. Malam pun tiba. Dimas pulang dengan mobil dinas baru, warna hitam mengilap. Rani terkesiap melihatnya. Mas, ini mobil siapa? Mulai sekarang, ini mobilku. Maksudnya mobil kantor. Tapi aku yang pegang. Senyum Dimas melebar. Ia membukakan pintu untuk Rani, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Mereka menuju restoran mewah di pusat kota. Lampu gantung kristal berkilauan. Meja tertata rapi dengan taplak putih dan lilin kecil. Rani merasa canggung. Tangannya meremas ujung gaun. Dimas duduk tegak. Matanya berkilat penuh percaya diri. Aku resmi jadi direktur operasional, Ran, kata Dimas bangga. Mulai hari ini, aku orang penting di perusahaan. Rani menatap suaminya dengan mata berkaca. Alhamdulillah, Mas. Aku bangga sekali sama kamu. Semua kerja kerasmu akhirnya terbayar. Dimas hanya mengangguk. Senyum puas menghiasi wajahnya. Namun, di balik kata-kata itu, ada bisikan lain di dalam kepalanya. Ia merasa dunia kini terbuka lebar. Peluang, harta, dan kehormatan siap menunggu. Dan tanpa ia sadari, benih kesombongan mulai tumbuh di hatinya. Beberapa hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Dimas berangkat kerja dengan jas rapi, sering membawa pulang parfum mahal, dan sesekali lupa memberi kabar pada Rani. Ia sibuk rapat, makan malam dengan kolega, atau menghadiri acara perusahaan. Rani mencoba mengerti. Ia menyiapkan makanan meski sering terbuang percuma. Ia tetap menunggu di ruang tamu meski mata mulai berat. Ia percaya, jabatan baru berarti tanggung jawab baru. Namun, semakin hari, jarak di antara mereka makin jelas. Suatu malam, ketika Dimas pulang hampir tengah malam, ia melihat Rani tertidur di sofa dengan bekal makanan masih tertutup di meja. Dimas menatap istrinya sebentar. Namun alih-alih iba, ia justru merasa bosan. Ia tidak selevel denganku lagi, batinnya. Aku direktur, dan dia masih sama saja. Sederhana, membosankan. Keesokan harinya, Dimas berangkat kerja lebih awal. Di kantor, ia mulai akrab dengan sekretaris barunya, seorang wanita muda yang selalu tampil anggun dengan parfum mahal. Candaan ringan dan obrolan singkat membuatnya semakin jauh dari rumah. Hari-hari Rani semakin sunyi. Ia merasa ada yang berbeda, tapi menutupinya dengan doa. Semoga Mas Dimas tetap ingat jalan pulang, bisiknya setiap malam. Ia tidak tahu bahwa jalan pulang itu perlahan memudar di hati suaminya. Di puncak kesibukan, perusahaan mengadakan pesta perayaan jabatan baru. Lampu sorot menari, musik bergaung, dan semua mata tertuju pada Dimas. Ia berdiri di podium, berpidato penuh kebanggaan. Di sudut ruangan, ia melihat banyak wajah bersinar, termasuk wajah wanita yang beberapa hari terakhir sering menemaninya. Saat pesta berakhir, Dimas berdiri di parkiran dengan senyum yang sulit hilang. Ponselnya berdering. Nama Rani muncul di layar. Ia menatapnya lama, lalu menekan tombol merah. Mulai sekarang, hidupku berbeda, gumamnya. Aku pantas dapatkan yang lebih baik. Malam itu, di rumah kecil di ujung gang, Rani menunggu dengan hati penuh cemas. Jam sudah menunjukkan pukul 1. Tapi Dimas belum juga pulang. Di meja makan, lauk yang ia siapkan sejak sore kini sudah dingin. Air matanya jatuh, mengalir tanpa suara. Ia tidak tahu, langkah suaminya baru saja memasuki jalan yang akan merobek seluruh kebahagiaan mereka. Malam itu, Dimas pulang dalam keadaan mabuk pujian. Jasnya terlipat di kursi mobil. Parfum wanita masih menempel samar di kerahnya. Ketika membuka pintu rumah, ia mendapati Rani tertidur di sofa dengan mata bengkak. Lauk dingin masih di atas meja.
Rani terbangun, tersenyum lega meski lelah. "Mas sudah pulang," ucapnya pelan sambil berusaha menahan air mata. Dimas hanya mengangguk singkat, melangkah ke kamar tanpa banyak bicara. Senyum Rani memudar, tapi ia tetap bangun, merapikan meja makan, menyimpan makanan yang tak tersentuh. Hatinya bergetar, seperti ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan yang nyata. Dimas semakin jarang pulang tepat waktu. Teleponnya sering tak dijawab. Ketika di rumah pun, ia lebih sibuk dengan ponsel dan rapat daring daripada mendengar cerita Rani. Suatu sore, ketika Rani menyiapkan teh hangat, ia mencoba bicara. "Mas, belakangan ini jarang sekali kita duduk bareng. Aku kangen. Apa aku salah, Mas?" Dimas meletakkan ponsel dengan kasar di meja. "Ran, jangan terlalu menuntut. Aku direktur sekarang. Waktuku bukan hanya buat urusan rumah. Banyak tanggung jawab besar yang harus aku pegang." Rani tercekat. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menembus dadanya. Ia hanya mengangguk, menunduk, menahan perasaan. Dalam hatinya, doa tetap terucap. Semoga kesombongan itu hanya sementara. Namun, semakin lama, retakan itu makin jelas. Dimas mulai membandingkan Rani dengan wanita-wanita di kantornya. "Kamu terlalu sederhana, Ran. Aku butuh istri yang bisa menemaniku di acara-acara besar, bukan yang cuma sibuk di dapur." Kata-kata itu menghantam Rani seperti palu. Ia menatap wajah suaminya dengan mata berkaca, tapi tidak ada ruang untuk protes. Ia memilih diam, meski hatinya menjerit. Konflik semakin parah ketika suatu malam Rani mendengar Dimas menerima telepon. Dari nada suaranya, jelas itu bukan urusan pekerjaan. Senyum Dimas mengembang, suaranya lembut, berbeda dari cara ia berbicara kepada istrinya. "Aku juga rindu. Ya, besok kita ketemu," ucap Dimas sambil menutup pintu kamar kerja. Rani terdiam di balik pintu. Tangannya gemetar memegang nampan berisi teh yang akhirnya ia letakkan di lantai. Ia tidak sanggup masuk. Malam itu ia menangis tanpa suara, hanya bantal yang basah oleh air matanya. Esok paginya, Rani mencoba tetap menjalankan kewajiban. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Dimas, dan menaruh bekal di tasnya. Saat menyerahkan bekal itu, Dimas justru mendengus. "Ran, berhentilah repot-repot bikin bekal. Aku sudah biasa makan di luar. Makananku di kantor jauh lebih layak." Kalimat itu menusuk lebih dalam. Rani menggenggam erat ujung bajunya, menahan tubuhnya agar tidak goyah. "Baik, Mas," jawabnya lirih. Hari berganti, luka bertambah. Rani mulai kehilangan cahaya di matanya. Ia sering termenung, duduk di teras kecil rumah mereka, memandang jalanan sepi. Tetangga bertanya kabar. Ia hanya tersenyum dan menjawab singkat. Tidak ada yang tahu badai yang sedang melanda hatinya. Puncak dari semua itu terjadi pada suatu malam ketika Dimas pulang bersama seorang wanita dari kantornya. Mobil berhenti tepat di depan rumah. Dari jendela, Rani melihat wanita itu tersenyum sambil menggandeng lengan Dimas. Mereka tertawa, seolah dunia milik mereka berdua. Rani gemetar. Dadanya sesak. Ia ingin membuka pintu dan menegur, tapi langkahnya lumpuh. Ia hanya berdiri kaku di balik tirai, menyaksikan suaminya berubah menjadi orang asing. Setelah mobil pergi, pintu rumah terbuka keras. Dimas masuk, matanya merah, wajahnya dingin. "Ran, kita harus bicara," katanya datar. Rani mencoba menahan tangis. "Tentang apa, Mas?" "Tentang kita. Aku tidak bisa lagi bertahan denganmu. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku ingin berpisah." Kalimat itu runtuh begitu saja, menghantam seluruh dunia Rani. Ia terjatuh di kursi, tubuhnya lemas. "Mas, apa segampang itu? Setelah semua yang kita lalui bersama? Setelah aku mendampingi kamu dari nol?" Dimas menatapnya tanpa rasa. "Kamu tidak salah, Ran. Tapi kamu tidak cukup. Aku butuh pendamping yang sepadan dengan posisiku sekarang." Air mata Rani jatuh deras. Hatinya hancur berkeping. Malam itu,
Untuk pertama kalinya ia merasa seluruh kesetiaan dan pengorbanannya tak berharga. Suaminya yang dulu penuh janji kini hanya meninggalkan jejak dingin dan kesombongan. Rumah yang tadinya hangat kini berubah menjadi asing. Retakan kecil itu kini telah menjadi jurang yang menganga, siap menelan kebahagiaan mereka sepenuhnya. Malam itu, di ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram, Dimas duduk dengan wajah datar. Rani berdiri di hadapannya, tubuhnya gemetar, air mata membasahi pipinya. "Mas, apa tidak ada lagi yang bisa kita perbaiki?" Suara Rani bergetar, seolah berharap masih ada ruang untuk menyelamatkan rumah tangganya. Dimas menarik napas panjang, lalu menunduk sebentar sebelum menatap tajam. "Tidak ada, Ran. Aku sudah memutuskan. Kita bercerai." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Rani terduduk, tangannya meraih lutut, mencoba menahan sakit yang tidak bisa ia bendung. Bayangan perjalanan mereka bersama, dari rumah kecil hingga setiap pelukan hangat, terputus begitu saja. Esok paginya, Rani mendapati Dimas sudah bersiap dengan koper besar. Ia hendak pergi, meninggalkan rumah yang pernah mereka bangun bersama. "Mas, kenapa secepat ini? Kau bahkan tidak memberiku waktu." Suara Rani parau. "Ran, aku tidak bisa berlama-lama dalam keadaan seperti ini. Aku butuh kebebasan. Aku butuh istri yang bisa mengimbangiku. Kamu terlalu sederhana untuk posisiku sekarang," jawab Dimas dingin. Rani terdiam, tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkubur oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Ia hanya bisa menyaksikan suaminya menyeret koper keluar rumah, menutup pintu dengan dentuman keras, meninggalkannya dalam kesunyian. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Rani. Rumah kecil yang dulu dipenuhi tawa kini hanya berisi keheningan yang menusuk. Setiap sudut ruangan seakan menyimpan kenangan yang menyayat hati. Gelas favorit Dimas, kemeja yang masih tergantung di gantungan, bahkan kursi kayu di teras menjadi saksi bisu hancurnya sebuah janji. Tetangga mulai bertanya. Ada yang berbisik di belakang, ada yang menatap iba. Rani menunduk, mencoba tetap tegar. Ia tidak ingin orang lain melihat luka hatinya. Namun, setiap malam, tangisnya pecah tanpa henti. Ia memeluk bantal, membayangkan pelukan suami yang kini sudah jadi milik orang lain. Sementara itu, Dimas tenggelam dalam kehidupan barunya. Ia pindah ke apartemen mewah, menghadiri pesta demi pesta, bergandengan tangan dengan wanita muda yang sering menemaninya. Foto-foto mereka tersebar di media sosial, menjadi buah bibir rekan-rekan kerjanya. "Direktur baru kita memang luar biasa," ujar salah seorang karyawan dengan nada kagum. "Ya, tapi kasihan istrinya yang ditinggal," balas yang lain. Namun, bagi Dimas, semua itu tidak penting. Ia merasa hidupnya kini lebih gemerlap. Ia tidak tahu, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan menunggu untuk mengguncang kehidupannya. Suatu sore, Rani dipanggil oleh pengacara keluarga besarnya. Ia datang dengan langkah lemah, masih dalam kesedihan yang dalam. Namun, begitu ia masuk ruang pertemuan, wajahnya berubah. "Rani, sudah saatnya kamu kembali. Perusahaan membutuhkanmu," kata sang pengacara. Rani menatap kosong. "Tapi aku baru saja diceraikan. Hidupku berantakan." "Justru karena itu, kamu harus bangkit. Kamu adalah pewaris utama perusahaan ini. Semua saham, semua kuasa, ada di tanganmu. Dunia tidak berhenti hanya karena seorang pria meninggalkanmu." Kata-kata itu menusuk Rani. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena kelemahan. Ada bara kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Bara yang akan menjadi api besar suatu hari nanti. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menjalani kehidupan baru. Ia kembali ke rumah keluarganya, disambut hangat oleh orang tua yang selama ini dia mengamati dari jauh. Gaun-gaun indah, ruang megah, dan sopir pribadi kini menjadi kesehariannya lagi. Namun, hatinya masih terluka. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia hanya diam, mengamati, dan belajar. Di sisi lain, Dimas mulai merasakan beban dari kesombongannya sendiri. Di kantor,
Gosip tentang kehidupannya yang mewah mulai sampai ke telinga petinggi. Beberapa investor mempertanyakan kedewasaannya. Namun Dimas menepis semua itu, yakin bahwa posisinya aman. Ia tidak tahu, rapat besar yang akan datang akan mempertemukan dirinya dengan sosok yang ia campakan. Rani memandang cermin besar di kamarnya suatu malam. Air matanya sudah kering. Wajah yang ia lihat bukan lagi istri sederhana yang ditinggalkan, melainkan pewaris sah sebuah kerajaan bisnis. Ia tersenyum getir. "Baiklah, Mas. Kau memilih jalannya sendiri. Aku akan memilih jalanku. Dan suatu hari, kau akan menunduk di hadapanku." Dan malam itu, langit tampak lebih kelam, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera terbuka. Keesokan paginya, Rani berdiri di balkon rumah besar milik orang tuanya. Angin sejuk berhembus, menyibakkan tirai panjang. Matanya menatap jauh, seolah masih mencari jawaban di balik luka yang belum kering. Namun di wajahnya, ada ketegasan yang perlahan tumbuh. Ibunya, seorang wanita anggun dengan rambut beruban yang disanggul rapi, menghampiri. "Nak, sudah cukup kau bersedih. Kau terlalu berharga untuk meneteskan air mata bagi lelaki yang buta hati." Rani menoleh, menatap ibunya dengan mata berkaca. "Bu, aku masih tidak percaya. Semua yang kualami bersama Dimas hilang begitu saja. Aku seperti hidup dalam mimpi buruk." Sang ibu menggenggam tangan Rani erat. "Kadang, mimpi buruk itulah yang membuatmu bangun pada kenyataan. Dan kenyataannya adalah, kau pewaris utama perusahaan ini. Takdir sudah menunggumu." Rani menarik napas dalam. Ia tahu kata-kata ibunya benar. Meski hatinya masih hancur, ia tidak bisa selamanya terperangkap dalam kesedihan. Ia harus berdiri, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk perusahaan besar yang kini menanti sentuhan tangannya. Hari-hari berikutnya, Rani mulai masuk ke kantor pusat keluarganya. Gedung tinggi menjulang, penuh dengan karyawan yang menunduk hormat saat ia melangkah masuk. Rani mengenakan setelan jas putih yang anggun. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tenang. Semua orang terperangah. Siapa sangka wanita yang selama ini hidup sederhana adalah pewaris utama perusahaan yang menguasai pasar internasional. Di ruang rapat eksekutif, ia diperkenalkan secara resmi oleh ayahnya. Mulai hari ini, Rani akan mengambil alih posisi strategis sebagai pewaris sah. Semua keputusan penting akan berada di bawah kendalinya. Suara tepuk tangan menggema. Namun di balik sorak itu, ada bisik-bisik. Banyak yang terkejut, beberapa terpesona, sebagian lagi terancam. Rani menatap satu persatu wajah mereka dengan tenang, seolah ingin memastikan semua tahu, dirinya bukan sekadar istri sederhana dari seorang direktur sombong. Sementara itu, Dimas menjalani hari-hari dengan penuh percaya diri di kantornya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa mantan istrinya kini duduk di kursi tertinggi, jauh di atas jabatannya. Kehidupan barunya masih penuh gemerlap. Makan malam di hotel, pesta dengan kolega, dan senyum wanita muda di sisinya. Namun, di balik itu, ada tanda-tanda kecil yang mulai mengganggu. Beberapa keputusan perusahaan tidak lagi ia pahami. Proyek yang ia ajukan ditunda. Investor yang biasanya ramah mendadak menjaga jarak. Dimas mulai merasa ada sesuatu yang berubah, meski ia belum tahu apa. Malam itu, di rumah keluarganya, Rani duduk di depan meja kerja besar. Tumpukan berkas menunggu tanda tangannya. Ia membaca setiap lembar dengan teliti. Wajahnya serius, sorot matanya tegas. Di sampingnya, sekretaris pribadi yang baru ditunjuk berkata, "Bu Rani, semua keputusan ini akan berimbas langsung pada divisi operasional. Direktur Dimas pasti akan merasakannya." Rani terdiam sesaat. Nama itu masih menimbulkan perih di hatinya. Tapi bibirnya kemudian melengkung tipis. "Biarkan saja. Aku tidak perlu membalas dengan emosi. Aku hanya perlu menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa." Hari-hari berlalu. Perlahan, Rani mulai dikenal sebagai sosok pemimpin baru yang cerdas dan penuh wibawa. Karyawan kagum melihatnya mampu mengambil keputusan berani, meski usianya masih muda. Di balik itu,
Ia menyimpan luka lama, tapi luka itu justru menjadi bahan bakar yang membuat langkahnya semakin mantap. Suatu pagi, perusahaan mengadakan rapat besar untuk seluruh jajaran direksi. Dimas datang dengan jas terbaiknya, langkah penuh percaya diri. Ia tidak tahu, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Begitu pintu ruang rapat terbuka, semua mata beralih pada sosok anggun yang masuk bersama jajaran pimpinan tertinggi. Rani melangkah dengan elegan, duduk di kursi utama yang selama ini hanya ditempati oleh ayahnya. Detik itu, wajah Dimas memucat, tangannya yang memegang map bergetar. Ia hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. Wanita yang ia ceraikan dengan angkuh kini duduk di kursi kekuasaan, menatapnya dengan sorot mata yang tenang namun tajam. "Selamat pagi semuanya." Suara Rani terdengar mantap. "Mulai hari ini, perusahaan akan mengambil arah baru. Dan saya akan langsung memimpin pengambilan keputusan strategis." Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa direksi menatap Dimas, menunggu reaksinya. Dimas hanya bisa menunduk. Jantungnya berdentum keras, seolah dinding dadanya hendak pecah. Sementara itu, Rani tetap tenang, seolah masa lalu antara mereka tidak pernah ada. Ia membicarakan strategi bisnis, rencana ekspansi, dan target baru. Kata-katanya jelas, penuh wibawa. Semua yang hadir terpukau. Hanya satu orang yang gemetar di kursinya, Dimas. Ketika rapat selesai, Dimas memberanikan diri mendekati Rani. "Ran." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Rani menoleh singkat, matanya tajam. "Direktur Dimas, panggil saya sesuai jabatan saya. Kita ada di kantor, bukan di rumah." Kata-kata itu membuat wajah Dimas panas. Ia ingin berbicara lebih, ingin menjelaskan, ingin meminta maaf. Namun lidahnya keluh, tenggorokannya kering. Ia hanya bisa menatap sosok mantan istrinya yang kini berdiri begitu tinggi, tak terjangkau. Malam harinya, Rani kembali ke rumah keluarganya. Ia berdiri di balkon, menatap kota yang penuh cahaya. Angin malam menyibakkan rambutnya, membawa ketenangan. Di dalam hatinya, luka itu masih ada, tapi kini tertutup oleh rasa bangga. Ia sudah menemukan jalannya sendiri, jauh lebih besar daripada sekadar menjadi istri seorang direktur sombong. Dan di balik semua itu, sebuah kebenaran semakin jelas. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas luka, melainkan dengan berdiri lebih tinggi, membuat orang yang pernah meremehkan harus menunduk dalam penyesalan. Namun, bagi Dimas, penyesalan itu masih belum ada dalam kamusnya. Meski hatinya terguncang melihat Rani duduk di kursi pemimpin tertinggi perusahaan, ia tetap berusaha menutupi kegelisahan. Setelah rapat besar itu, ia berjalan keluar ruangan dengan langkah cepat, seolah tidak terguncang sama sekali. Di hadapan rekan-rekan kerjanya, ia tetap mengenakan topeng percaya diri. "Direktur Dimas hebat sekali, bisa satu meja dengan pewaris utama," puji salah satu staf. Dimas tersenyum miring. "Tentu saja. Aku sudah lama di sini. Aku tahu betul bagaimana menjalankan perusahaan ini." Namun dalam hati, dadanya panas. Ia tidak menyangka wanita yang ia anggap sederhana dan tak selevel dengannya kini menjelma menjadi sosok yang jauh lebih berkuasa. Ia merasa tertampar, tapi kesombongan dalam dirinya menolak untuk merendah. Hari-hari berikutnya, Dimas justru semakin menunjukkan arogansinya. Ia sengaja tampil lebih mewah, datang ke kantor dengan mobil sport, memakai jam tangan seharga apartemen, dan sering mengundang kolega ke pesta mahal. Semua itu ia lakukan untuk menutupi luka batinnya, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya masih lebih unggul. Di ruang kerjanya, ia sering menerima tamu wanita. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan karyawan. "Direktur Dimas makin liar ya sekarang. Padahal atasan tertinggi kita, Bu Rani, begitu berwibawa. Jomplang sekali." Bisikan itu sampai ke telinga Rani. Namun ia memilih diam, tetap profesional. Baginya, membalas dengan tindakan sembrono hanya akan merendahkan martabatnya. Ia menunggu waktu yang tepat, karena ia tahu roda akan berputar dengan sendirinya. Sementara itu, Dimas semakin merasa dunia ada di tangannya. Suatu malam,
Ia menghadiri pesta dengan mitra bisnis asing. Musik hingar-bingar, lampu berkelap-kelip, gelas-gelas beradu. Dimas berdiri di tengah kerumunan, tertawa keras, seolah ia adalah raja. Seorang wanita menggandeng lengannya, memeluk mesra, membuatnya semakin percaya diri. Namun, di balik sorak itu, ia tidak sadar ada mata-mata yang melaporkan semua tindakannya ke pihak manajemen pusat. Semua geraknya, setiap pesta, setiap langkah, kini menjadi catatan hitam yang menumpuk. Esok harinya, sebuah rapat internal kembali digelar. Rani duduk di kursi utama, matanya menyapu seluruh ruangan. Dimas masuk dengan wajah tegak, meski keringat dingin merembes di pelipisnya. Direktur Dimas, suara Rani terdengar tenang namun tajam. Laporan terakhir menunjukkan adanya pembengkakan biaya representasi di divisi operasional. Bisakah Anda jelaskan? Suasana ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Dimas berdeham, berusaha tenang. Itu bagian dari strategi menjalin relasi bisnis, Bu. Perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk menjaga citra di mata mitra. Rani menatapnya lama. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Strategi yang baik seharusnya mendatangkan hasil. Tapi yang saya lihat, beban biaya meningkat, sementara keuntungan tidak bertambah signifikan. Dimas terdiam. Kata-kata itu menohok tepat di ulu hati. Ia ingin membantah, tapi data di layar jelas menunjukkan kebenaran. Setelah rapat usai, beberapa direksi mendekati Rani, menyatakan dukungan penuh atas ketegasannya. Sementara Dimas keluar dengan wajah muram, dadanya bergejolak antara marah dan malu. Namun lagi-lagi, bukannya merenung, ia justru semakin keras kepala. Aku tidak boleh kalah dari Rani, gumamnya di parkiran. Aku harus menunjukkan bahwa aku tetap yang terbaik. Kesombongannya semakin menjadi. Ia mulai mengabaikan instruksi dari rapat, membuat keputusan sepihak, bahkan menekan bawahan dengan kasar. Banyak karyawan yang mulai muak, tapi mereka tidak berani bicara lantang. Hanya waktu yang bisa menjatuhkannya. Suatu malam, Dimas kembali menggelar pesta pribadi di sebuah klub mewah. Musik menggema, minuman mahal berjejer, dan tawa pecah di mana-mana. Di sudut ruangan, seorang wartawan bisnis tanpa sengaja merekam kebejatan pesta itu. Video tersebut tersebar ke media sosial, menimbulkan kegemparan. Keesokan paginya, kantor heboh. Semua karyawan membicarakan video yang menampilkan direktur operasional sedang bermabuk-mabukan, dikelilingi wanita, dengan seragam perusahaan masih melekat di tubuhnya. Rani menerima laporan itu di ruangannya. Ia menatap layar, wajahnya tetap tenang, meski hatinya perih melihat lelaki yang dulu pernah ia cintai jatuh sedemikian rendah. Ia menutup laptop, lalu berkata pelan, "Biarkan saja. Kesombongan selalu tahu jalan pulangnya." Di ruang kerjanya, Dimas panik. Ponselnya tak berhenti berdering. Berita tentang dirinya sudah menyebar kemana-mana. Namun, bukannya menyesal, ia justru marah. Ini pasti ulah Rani. Dia ingin menjatuhkanku. Hari itu juga, Rani memanggil seluruh jajaran direksi untuk rapat darurat. Ruang rapat penuh, suasana tegang. Dimas datang dengan wajah kaku, mencoba menahan rasa takut. Rani membuka rapat dengan suara mantap. Sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, saya tidak bisa menoleransi tindakan yang merugikan citra kita. Direktur operasional seharusnya menjadi teladan, bukan aib. Maka mulai saat ini, posisi itu akan dievaluasi. Suara riuh memenuhi ruangan. Semua tahu siapa yang dimaksud. Dimas menatap Rani dengan mata merah. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa kursinya goyah. Kesombongan yang selama ini ia banggakan kini menjadi bumerang, menghantam dirinya tanpa ampun. Dan ia belum tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Keesokan paginya, kantor pusat dipenuhi bisik-bisik karyawan. Semua mata tertuju pada layar ponsel masing-masing, menonton ulang video skandal pesta Dimas yang telah viral semalaman. Nama perusahaan ikut tercoreng, komentar pedas memenuhi berita daring, dan reputasi yang selama ini dijaga hancur dalam sekejap.
Di ruang eksekutif, Rani duduk tegak di kursi utama. Wajahnya serius, namun sorot matanya tenang. Di depannya, para direksi senior berdiskusi sengit, membicarakan langkah penyelamatan. Sementara itu, pintu terbuka keras. Dimas masuk dengan jas hitam. Wajah kaku menahan amarah. "Ini fitnah," seru Dimas lantang. "Video itu direkayasa. Kalian semua percaya begitu saja? Jangan-jangan ini ulah orang dalam yang ingin menjatuhkanku." Ruangan mendadak hening. Semua kepala menoleh ke arah Rani. Ia hanya tersenyum tipis, lalu membuka sebuah map tebal. Di dalamnya terdapat laporan resmi dari tim audit internal, lengkap dengan bukti-bukti penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. "Direktur Dimas," suara Rani tenang namun tajam. "Video itu mungkin bisa kau bantah, tapi angka-angka tidak bisa berbohong. Dana perusahaan yang seharusnya untuk operasional justru kau pakai untuk pesta, hiburan, bahkan hadiah mewah untuk seseorang di luar perusahaan. Apakah itu juga fitnah?" Wajah Dimas memucat. Tangannya mengepal di atas meja. "Rani, maksudku, Bu Rani, kau sengaja menjebakku." Rani menatapnya tajam. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya di hadapan publik perusahaan. "Aku tidak perlu menjebakmu, Mas. Kau yang menggali lubangmu sendiri. Aku hanya menunjukkan apa adanya." Bisik-bisik semakin ramai. Beberapa direksi mengangguk setuju. Sebagian lain menatap Dimas dengan kecewa. Seseorang berkata lirih, "Kita tak bisa mempertahankan direktur seperti ini. Perusahaan bisa runtuh." Dimas melangkah maju, mencoba bertahan. "Kalian semua harus ingat, aku yang membawa banyak investor masuk ke perusahaan ini. Tanpa aku, kalian tidak akan sebesar sekarang." Rani berdiri perlahan. Suaranya meninggi namun tetap anggun. "Jangan pernah merasa dirimu satu-satunya penyelamat. Semua orang di ruangan ini bekerja keras. Jangan remehkan mereka. Dan jangan pernah lupa, perusahaan ini berdiri jauh sebelum kau ada di dalamnya." Kalimat itu menghantam keras. Dimas terdiam, lidahnya keluh. Semua orang tahu, Rani berbicara bukan hanya sebagai pimpinan rapat, tapi juga sebagai pewaris sah yang memegang kendali tertinggi. Seorang direksi senior akhirnya membuka suara. "Kami sepakat. Demi menjaga nama baik, posisi direktur operasional harus segera diganti. Mulai hari ini, Dimas diberhentikan sementara hingga keputusan final keluar." Palu keputusan diketuk. Suara itu bergema di seluruh ruangan, mengunci nasib Dimas. Ia menatap sekeliling, mencari simpati, namun tak ada lagi yang berani berpihak padanya. "Tidak, ini tidak adil," gumamnya. Ia menoleh ke arah Rani dengan tatapan penuh benci. "Kau puas sekarang? Kau berhasil mempermalukanku di depan semua orang." Rani melangkah maju, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Suaranya rendah, tapi menusuk ke jantung. "Aku tidak perlu puas melihat kehancuranmu, Mas. Aku hanya ingin menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Kau menceraikanku karena merasa aku tidak selevel denganmu. Sekarang, lihatlah siapa yang harus menunduk di hadapan siapa." Dimas gemetar. Dadanya naik turun. Wajahnya merah menahan malu. Ia berusaha membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ruangan itu seakan menelannya hidup-hidup. Setelah rapat berakhir, Dimas berjalan gontai meninggalkan ruang eksekutif. Di luar, puluhan karyawan menatapnya. Sebagian berbisik, sebagian lagi menunduk. Ia merasakan sorot mata itu seperti pisau yang menusuk punggungnya. Pundaknya yang dulu tegap kini merosot. Langkahnya goyah. Sementara itu, Rani tetap berada di ruang rapat. Ia menutup map, menatap keluar jendela gedung tinggi itu. Senyum samar muncul di bibirnya. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega. Ia sudah membuktikan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan, meski dulu sempat dijatuhkan. Malam harinya, Rani berdiri di balkon rumah besar keluarganya. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Angin malam membelai wajahnya. Ia mengingat kembali hari-hari ketika dirinya ditinggalkan. Air mata yang tak terhitung jumlahnya
kesepian di rumah sempit, dan janji-janji yang hancur. Semua itu kini terbayar. Namun, ia tidak berhenti di sini. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Menjadi pewaris utama berarti ia harus menjaga perusahaan tetap tegak, bukan sekadar membalas luka pribadi. Tetapi satu hal pasti, Dimas sudah merasakan bagaimana rasanya meremehkan orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam ia ditinggalkan, Rani bisa menutup mata dengan tenang. Ia tahu, hari esok akan lebih cerah, dan ia berdiri di puncak kuasanya. Sementara orang yang dulu meninggalkannya kini jatuh dalam penyesalan yang tak ada obatnya. Namun, untuk Dimas, hari esok justru menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih panjang. Sejak pemberhentian sementaranya diumumkan, hidupnya berubah drastis. Teleponnya yang dulu penuh dengan ajakan rapat dan undangan makan malam kini sepi. Investor yang dulu mengaguminya menjauh. Kolega yang dulu menyanjung kini pura-pura tidak kenal. Bahkan wanita muda yang pernah menggandeng lengannya meninggalkannya begitu saja. Seakan semua kemewahan yang ia pamerkan tak pernah ada. Malam-malam Dimas kini dihabiskan sendirian di apartemen mewah yang mulai terasa seperti penjara. Gelas-gelas kosong berjejer di meja, jas mahal berserakan di sofa, dan wajahnya semakin kusut. Dalam benaknya, wajah Rani selalu muncul, bukan sebagai istri sederhana yang pernah ia rendahkan, tapi sebagai sosok kuat yang kini berdiri jauh di atasnya. Sementara itu, Rani semakin mantap menjalani perannya. Ia sering mengunjungi divisi-divisi perusahaan, menyapa karyawan dengan ramah, mendengar keluhan, dan memberikan solusi. Kehadirannya membawa angin segar. Banyak yang kagum dengan ketegasannya, tapi juga menyayangi kelembutannya. Ia bukan hanya pewaris, ia sudah menjadi pemimpin sejati. Suatu pagi, sebuah rapat akbar kembali digelar. Kali ini, agendanya adalah penentuan direktur operasional baru. Semua direksi hadir, termasuk Dimas yang dipanggil untuk mendengar keputusan akhir. Wajahnya pucat, tapi ia mencoba tetap tegar. Rani melangkah masuk dengan anggun, duduk di kursi utama. Suasana ruangan hening. Ia membuka map berisi hasil rapat evaluasi. Setelah mempertimbangkan semua aspek, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Direktur Dimas secara permanen. Suara itu bergema, disusul dengan tepuk tangan kecil dari sebagian direksi. Dimas menunduk, dadanya sesak. Ia merasa seluruh harga dirinya hancur dalam sekejap. Namun, sebelum rapat ditutup, Rani menatapnya lekat-lekat. "Mas, aku tidak membencimu. Aku hanya menunjukkan padamu bahwa kesombongan akan selalu berbalik melukai pemiliknya. Aku tidak perlu balas dendam dengan kata-kata atau kemarahan. Cukuplah kau melihat siapa diriku sekarang." Semua mata tertuju pada mereka. Dimas gemetar, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan malu yang begitu dalam, lebih sakit daripada kehilangan jabatan. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf, namun tenggorokannya tercekat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Setelah rapat usai, Dimas berjalan lunglai keluar gedung. Di lobi, beberapa karyawan menatapnya dengan pandangan iba. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala. Langkahnya berat, seolah setiap tapak kakinya membawa beban berlipat. Di sisi lain, Rani berdiri di balkon lantai atas, menatap pemandangan kota yang ramai. Angin sepau-sepau mengibaskan rambutnya. Ia tahu, inilah titik akhir dari perjalanan pahitnya bersama Dimas. Ia tidak lagi menjadi istri yang ditinggalkan. Ia kini berdiri sebagai wanita yang kuat, pemimpin yang disegani, dan pewaris utama yang mampu menjaga kejayaan perusahaannya. Malam itu, Rani duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka album foto lama, melihat gambar dirinya bersama Dimas saat masih hidup sederhana di rumah kecil. Matanya berkaca, senyum getir muncul. "Aku pernah mencintaimu sepenuh hati, Mas. Tapi kau memilih menghancurkan itu. Kini, aku memilih jalanku sendiri." Air matanya jatuh, tapi bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Luka yang dulu menganga kini telah tertutup. Yang tersisa hanyalah kekuatan. Sementara itu,
Di apartemen sunyi, Dimas duduk termenung. Di tangannya segelas minuman. Matanya kosong menatap kota dari jendela. Di sana, lampu-lampu gedung tempat Rani memimpin masih terang benderang, seolah mengejeknya. Ia menunduk. Tangisnya pecah. Andai aku tidak buta oleh kesombongan, mungkin aku masih bersamanya. Namun semua sudah terlambat. Balasan manis bagi Rani bukanlah membuat Dimas hancur, melainkan berdiri tegak, menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Dan malam itu, langit seakan berbisik. Sebuah akhir yang pahit bagi seorang lelaki sombong, namun menjadi awal yang indah bagi seorang wanita yang berhasil bangkit dari luka. Kisah Rani dan Dimas adalah gambaran nyata bagaimana hidup bisa berbalik arah dalam sekejap. Dari sebuah rumah sederhana yang dipenuhi cinta, berubah menjadi panggung penuh kesombongan, luka, dan penyesalan. Dari istri yang dianggap tak berharga, menjelma menjadi pewaris sah sebuah kerajaan bisnis yang disegani. Dari suami yang dahulu penuh mimpi, berubah menjadi lelaki yang runtuh karena nafsu dan kesombongan. Hari itu, matahari terbenam dengan indah di balik gedung-gedung tinggi. Rani berdiri di balkon kantor pusat, menatap langit yang mulai memerah. Tangannya menggenggam pagar besi. Hembusan angin sore menyibakkan rambutnya. Wajahnya tenang, matanya mantap. Ia tahu, perjalanan panjang penuh air mata akhirnya membawanya ke titik ini. Titik di mana ia tak lagi terikat oleh luka, melainkan berdiri dengan wibawa dan martabat yang utuh. Di ruang lain, Dimas duduk sendirian di apartemen mewah yang kini tak lagi bermakna. Ponselnya sepi, pintu apartemennya jarang diketuk. Wanita-wanita yang dulu menghiasinya telah pergi, meninggalkan hanya kesunyian. Di tangannya, segelas minuman yang tidak lagi terasa nikmat. Yang tersisa hanya bayangan masa lalu. Senyum tulus Rani saat menyiapkan sarapan, tatapan penuh cinta ketika ia masih berjuang dari nol, dan janji-janji yang pernah ia ucapkan untuk selalu bersama. Semua itu kini tinggal kenangan yang menghantui. "Kenapa aku melepaskannya?" bisiknya. Air matanya jatuh tanpa ia mampu menahannya. Sementara itu, Rani melangkah masuk ke ruang rapat terakhir di hari itu. Para direksi berdiri memberi hormat. Karyawan yang ditemuinya di lorong menunduk penuh hormat. Ia membalas dengan senyum tulus. Bagi mereka, ia bukan hanya pewaris perusahaan, tapi pemimpin yang bijak. Ia menegakkan prinsip, memegang nilai, dan memberi teladan. Dalam hatinya, Rani tahu, luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Namun luka itu telah berubah menjadi batu loncatan. Ia memilih tidak membalas dendam dengan kebencian, melainkan dengan membuktikan diri. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi orang yang pernah meremehkannya. Membuat Dimas menunduk tanpa perlu kata-kata kasar, tanpa perlu balasan dendam. Hari-hari berlalu, dan perusahaan semakin berkembang di bawah kepemimpinan Rani. Program-program baru lahir. Karyawan semakin sejahtera, dan nama perusahaan kembali harum. Investor yang sempat ragu kini justru semakin percaya. Semua orang melihat, tangan dingin Rani mampu membawa perubahan besar. Di rumah keluarganya, malam-malam terasa lebih hangat. Rani sering duduk bersama ayah dan ibunya, berbincang ringan, tertawa, atau sekadar menikmati teh hangat di teras. Ia kembali menemukan arti keluarga yang sejati. Hidupnya kini penuh makna, bukan karena ia pewaris, tapi karena ia berhasil berdiri di atas luka dengan penuh kebanggaan. Suatu sore, ia menerima kabar dari seorang karyawan lama bahwa Dimas hidup dalam kesulitan. Meski masih punya apartemen, ia jarang keluar, reputasinya hancur, dan tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya lagi. Rani hanya diam mendengar berita itu. Tidak ada kebencian, tidak ada kepuasan. Ia hanya menatap jauh ke langit sore, lalu berbisik dalam hati, semoga ia belajar dari semua ini. Karena bagi Rani, balasan yang paling manis bukanlah melihat mantan suaminya hancur, melainkan tetap berdiri tegak dengan martabat, menunjukkan bahwa kesetiaan dan keteguhan hati tidak pernah bisa dibeli dengan jabatan ataupun harta. Hari itu, Rani menutup jendela ruang kerjanya, menyalakan lampu meja, lalu menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya. Aku pernah menjadi wanita yang ditinggalkan. Aku pernah menangis hingga tak tersisa. Namun aku bangkit.
Dan kini aku berdiri lebih kuat. Hidup mengajariku bahwa luka bisa menjadi cahaya bila kita tidak menyerah. Dan aku memilih cahaya itu. Catatan itu ditutup dengan tanda tangan kecilnya. Lalu ia menyelipkannya di antara halaman buku. Malam semakin larut. Kota masih berdenyut dengan keramaian. Tapi di hati Rani, ada ketenangan yang sulit diganggu siapapun. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang dulu sempat hilang. Kini, hidupnya bukan lagi tentang siapa yang pergi atau siapa yang datang. Hidupnya adalah tentang dirinya sendiri, tentang seorang wanita yang berhasil menemukan jati dirinya. Dan begitulah, kisah ini berakhir dengan dua jalan yang berbeda. Satu, jalan penuh penyesalan, dilalui Dimas yang runtuh oleh kesombongannya sendiri. Satu lagi, jalan penuh kekuatan, ditempuh Rani yang memilih untuk bangkit, berdiri tegak, dan membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak pernah bisa diukur dari jabatan atau harta seorang suami. Akhir dari cerita ini bukan sekadar tentang perceraian atau kekuasaan. Ia adalah pelajaran tentang kesetiaan, kesabaran, dan harga diri. Tentang bagaimana cinta sejati tidak pernah bisa bertahan jika hanya satu pihak yang berjuang. Tentang bagaimana luka bisa menjadi kekuatan bila kita memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Dan pada akhirnya, kisah ini memberi pesan yang sederhana namun dalam. Jangan pernah meremehkan orang yang setia mendampingimu,